Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Aulia Ma'ruf dengan NIM 1010924 00016. Saya di sini ingin menjelaskan tentang remedi UTS Fisika 3. Di sini saya udah nulis soal-soalnya. Di soal pertama itu ditanyakan di sebuah bejana tertutup yang terisolasi sempurna, mula-mula terdapat 400 gram es bersuhu minus 10 derajat Celcius dan 50 gram air cair bersuhu 40 derajat Celcius, kemudian 10 gram uap air bersuhu 110 derajat Celcius. Dialirkan masuk ke dalam bejana karena bejana kedap panas, semua energi hanya berpindah di dalam sistem hingga tercapai keseimbangan termal. Diketahui kalau lebur es itu adalah L sama dengan 334 J per G, kalau jenis es atau bisa disebut CE itu adalah 2,1 J per G dot Celcius. Kalau jenis air atau Ca itu 4,2 J per gram dot Celcius. Kalau jenis uap Cu 210 J per G kali dot Celcius. Dan kalau penguapan U itu ada 200, 2260 J per G. Nah, intinya itu adalah tentukan suhu akhir sistem dan wujud akhir air secara keseimbangan tercapai. Oke, kita jawab. Di data itu adalah kita tahu massa es itu 400 gram dan bersuhu 10 derajat minus 10 derajat Celcius. CS-nya itu 2,1 J per G dot Celcius. Nah, untuk airnya itu M airnya itu 50 gram, suhunya 40 derajat, CR-nya 4,2, M uapnya 10 gram dengan bersuhu 110, C uapnya 2,0. Nah, kalau lebur esnya itu atau LF 334. Nah, kalau kalor penguapan LV itu 2260. Jadi, yang pertama, kalau kita jawab, panaskan es di minus 10 derajat ke 0 derajat Celcius. Nah, kita jawab Q hangat es, yaitu MS kali CS, yaitu 0 dikurang minus 0. Atau dikali lagi sih dalam kurungnya sama dengan 400 dikali 2,1 dikali 10. Itu hasilnya 8.400 Joule. Nah, yang kedua kita pendingin ini air cair ke 40 dari 40 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, yaitu energi yang dilepas. Yaitu Q dingin air sama dengan M air dikali CR dikali 40 kurang 0. Itu hasilnya 50 kali 4,2 kali 40. Yaitu hasilnya 8.400 Joule. Sama seperti di atas. Nah, energi yang dilepas uap itu kita ubah dari 110 ke 0 derajat Celcius. Urutannya adalah turun suhu 110 ke 100, kondensasi pendinginan kondensat itu dari 100 ke 0. Nah, kita terus poinnya. Pendinginan uap dari 110 ke 100 itu 10 kali 20 dikali 100 dikurang 110. Sama dengan minus 200 Joule. Berarti dilepasnya itu adalah 200 Joule. Nah, kalau kondensasi uap itu 10 dikali 2260 sama dengan 22.600 Joule yang dilepas. Nah, kalau pendinginan kondensat itu 100 ke 0 derajat, yaitu 10 dikali 4,2 dikali 100, yaitu hasilnya 4.200 Joule yang dilepas. Nah, kita total nih, total dilepas oleh uap sampai 0 derajat. Q uap total berarti 200 ditambah 2.200, 22.600 tambah 4.200. Sama dengan 27.000 Joule. Nah, energi bersih tersedia untuk mencairkan es setelah semua panas di atas dikompensasikan sampai es mencapai 0 derajat, yaitu E tersedia sama dengan Q dingin air plus Q uap total dikurangi Q hangat es sama dengan 8.400 ditambah 27.000 dikurang 8.400. Yang hasilnya 27.000 Joule. Nah, kita hitung nih massa es yang meleleh. Nah, M meleleh itu sama dengan E tersedia dikurangin kalor lebur. Kalor lebur es. Yaitu 27.000 di per 334. Yang hasilnya itu kurang lebih 80,84 gram. Nah, jadi massa es yang tersisa dan massa air akhir itu adalah M es sisa itu 400 dikurangi 80,84. Nah, hasilnya itu bisa jadi 319,16 gram atau M.
air akhirnya itu adalah 50 air awal tambah 10 kondensat uap plus 80,84 lelehan. Yaitu bisa jadi hasilnya itu 140,84 gram. Nah, kesimpulannya itu kan yang tanya hasil akhir ya. Tentukan suhu akhir dan sistem wujud airnya. Nah, karena masih ada es yang tersisa, suhu akhirnya itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, untuk wujud akhirnya itu campuran plus air, campuran es, ini saya kurang tulis esnya, campuran es plus air pada keseimbangan. Itu untuk soal yang nomor satu. Nah, sekarang soal nomor dua. Sebuah dinding terdiri dari tiga lapisan bahan seperti gambar. Gambarnya ada di soal, saya tidak menggambarnya, tapi saya akan jelaskan. Lapisan pertama memiliki K1 itu 0,5 W per M dot K satu. Nah, L1-nya itu 0,10 M. Nah, untuk A1 itu sama dengan 1,5 meter persegi. Nah, lapisan kedua memiliki K2 itu 0,8 W per M dot K1. L2-nya itu 0,10 M dan A2-nya itu 2,5 meter persegi. Dan lapisan 3 itu memiliki K3 yaitu sama dengan 1,2 W per M dot K1. Nah, untuk L3 dot K L3-nya itu 0,05 M. Nah, untuk A3-nya itu 4,0 meter persegi. Suhu sisi kiri dingin adalah T1, yaitu 100 derajat Celcius. Sedangkan suhu sisi kanan atau T2 itu 30 derajat Celcius. Nah, yang ditanya itu hitung laju perpindahan panas melalui dinding pada keadaan tunak dan tentukan suhu perbatasan antara lapisan 3 dengan lapisan satu dan 2. Oke, kita jawab. Diketahui kan lapisan satunya tadi udah ada di atas. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah ada dalam soal. Ini cuma saya tulis kembali. Nah, kita pakai model pembagian aliran panas. Lapisan satu area A1 dan lapisan 2 itu adalah area A2 dan merupakan dua jalur paralel dari sisi kiri menuju lapisan 3. Masing-masing jalur punya resistansi seri. Resistansi lapisan kiri I1 atau 2 plus resistansi lapisan 3 pada area yang sama A1 atau A2. Nah, kita hitung resistansi termal tiap jalur. Untuk jalur satu yaitu jalur atas, R1 sama dengan L1 per K1A1 plus L3 per K3A1. Itu sama dengan 0,10 per 0,5 dikali 1,5 plus 0,05 per 1,2 dikali 1,5. Itu sama dengan 0,1333 plus 0,0277778 sama dengan 0,161111 K per W. Nah, untuk jalur 2 yang bawah itu, atau yang bawah, R2 sama dengan L2 per K2 kali A2 plus L3 per K3 kali A2. Itu hasilnya 0,10 per 0,8 dikali 2,5 tambah 0,05 per 1,2 kali 2,5 sama dengan 0,05 tambah 0,01666667 sama dengan 0,0666667 K per W. Nah, beda susu totalnya atau delta T itu 100 kurang 30 yaitu 70 K atau 70 Kelvin. Nah, kita hitung nih, kan tadi yang diminta laju perpindahan panas, ya kan? Nih, laju perpindahan panas. Nah, kita hitung dulu nih laju perpindahan panas setiap jalur. Untuk jalur satu berarti Q1 delta T per R1 sama 70 per 0,166111 itu bisa sama dengan 400, maaf, bentar kamera saya mati. Bentar. Oke, kita lanjut tadi karena kamera saya mati, Pak. Untuk kita ulangi dari jalur satu ya. Q1 sama dengan delta T per R1, yaitu 70 per 0,1611 itu sama dengan 434,48 W. Nah, untuk jalur 2-nya itu Q2 sama dengan 70 per 0,066667 sama dengan 1050 per 0,000 W. Itu 70 per itu sama dengan delta T per R2 ya. Nah, untuk Q totalnya berarti laju perpindahan panas melalui dinding pada keadaan tunak itu berarti itu sama dengan Q total ya, Pak. Q totalnya itu berarti Q1 plus Q2 sama dengan 1484,48 W. Nah, temperatur perbatasan L sisi kanan lapisan satu dan lapisan 2
Muka sebelum lapisan 3 kita hitung turun suhu pada lapisan kiri tiap jalur. Atau delta T pada lapisan satu atau 2 saja. Q jalur kiri dikali L kiri per K kiri dan A kiri. Nah, muka kanan lapisan satu itu adalah, kita jawab pertanyaan kedua ya, yang antara lapisan 3 dengan satu, lapisan antara lapisan 3 dengan satu dan 2. Muka kanan lapisan satu itu delta T1 sama dengan Q1 kali L1 per K1 A1, yaitu sama dengan 434,4827586 dikali 0,133333333 sekian, itu sama dengan 57,9310K. Nah, T interface-nya itu berarti T kiri dikurangin delta TL1 sama dengan 100 dikurang 57,9310 itu sama dengan 42,069 Celcius. Nah, untuk yang muka lapisan duanya, kan kita tanya dua kan, Pak. Lapisan 3 antara satu dan 2. Nah, kita hitung yang keduanya. Delta TL2 itu sama dengan Q2 dikali L2 per K1A2. Itu sama dengan 1 108 1050 dikali 0,05 itu sama dengan 52,5K. Nah, jadi T interface yang keduanya itu berarti 100 dikurangin 52,5 itu sama dengan 47,5 Celcius. Nah, interpretasi nih atau penjelasan singkat dari saya. Suhu pada akhir muka antara lapisan kiri dan lapisan 3 berbeda untuk jalur atas dan bawah karena beda laju panas dan luas areanya, Pak. Di lapisan 3 menerima panas dari dua bagian area sehingga distribusi suhu di permukaan lapisan 3 tidak seragam, Pak. Nah, itu untuk jawaban nomor 2 saya. Nah, di soal nomor 3 kita baca soalnya. Dalam sebuah percobaan, gas ideal sebanyak 1 mol berada pada kondisi awal atau P1 sama dengan 200 kPa. Untuk V1-nya itu udah 0,4 meter M pangkat 3 dan T1-nya itu 300 K. Gas mengalami siklus termodinamika dengan 3 proses. Pertama isobarik dari titik 1 ke titik 2 dengan suhu naik menjadi 450. Kedua isokorik dari titik 2 ke titik 3 dengan tekanan turun hingga 100 kPa. Dan ketiga isotermik dari titik 3 kembali ke titik 1 tentu. Nah, ini tanya itu tentukan usaha W pada setiap proses dan total siklus perubahan energi internal atau delta U tiap prosesnya, serta gambarkan diagram PV-nya. Oke, kita jawab pertanyaannya. Kita asumsikan dulu nih, soal memberi P1-nya 200 kPa dengan V1-nya itu 0,4 m pangkat 3, T1-nya itu 300 K untuk 1 mol. Ketiga nilai tersebut tidak konsisten dengan persamaan keadaan ideal. Ki- ini tidak konsisten dengan tanda kutip dengan persamaan tidak dengan persamaan keadaan ideal ya Pak. Nah, PV-nya itu adalah N kali R kali T. Untuk N sama dengan 1 dan R 8,3144. 8,3144626618 J per mol dot K. Oleh karena itu, saya mengambil pilihan Pak yang konsisten matematisnya. Tetapkan di P1 dan T1 seperti di soal dan hitung V1 dari PV-nya yaitu NRT. Jika Bapak mau saya pakai V1 0,4 M pangkat 3 sebagai benar. Nah, di sini saya bikin asumsi tambahan itu mono monotomiknya itu gas monotomik idealnya itu CV-nya itu 3 per 2 R, Pak. Nah, berarti kita bisa hitung konstantanya itu R sama dengan 8,314462618 J per mol dot K dan N-nya itu 1 mol. Nah, kita hitung nih keadaannya, Pak. Hitung V1 itu konsisten. Nah, V1-nya itu kita sesuai pakai asumsi saya itu NRT per P1. Berarti kan 1,83144626618 dikali 300 per 200.000. Itu sama dengan 0,0141717 M pangkat 3. Nah, proses 1 isobarik pada P1 yang sama dengan 200 kPa. KPA itu sampai T2 itu 480. Nah, berarti kita bisa hitung nih V2-nya nih. NRT2 per P1 itu sama dengan
8,314462618 dikali 480 karena mencapai titik 2. Jadi yang kita masukin itu adalah di titik 2-nya per 200.000. Sama dengan 0,0187078 M pangkat 3. Nah, kita hitung nih proses keduanya nih, biar dapat T3-nya. Isokorik V tetap sama dengan V2. Tekanannya turun sampai P3-nya itu 100 kPa. Maka T3 sama dengan P3V2 per NR. 100.000 dikali 0,0187077540089 per 8,314462618, yaitu hasilnya 225,0 K atau Kelvin. Nah, di sini saya bisa simpulkan perhitungan menunjukkan T3-nya itu 225 K. Nah, kita bisa hitung proses tiganya itu isotermik pada T3. Dari keadaan 3 kembali keadaan satu, volume berubah dari V3 ke V2 lalu ke V1 kembali. Nah, kita bisa jawab nih pertanyaan di atas nih. Cara kerja W sekaligus bisa menjawab delta U-nya atau perubahan energi internalnya pada tiap proses. Nah, kita jawab kerja W dan perubahan energi dalam atau delta U tiap proses. Saya menggunakan CV sama dengan 3 per 2 R, yaitu sama dengan 12,47169393 J mol dot K. Yang pertama itu kita hitung proses yang kerja W pada proses pertama. Isobarik dari 1 ke 2. Nah, kita bisa hitung usahanya yaitu W1 sama dengan P1 dikali dalam kurung V2 kurang V2 sama dengan 200.000 nah, dikali dalam kurung 0,018707540089 dikurangin 0,012471699393 itu sama dengan 1247,17 Joule. Nah, untuk perubahan energi dalamnya itu atau delta U1 NCV sama dengan NCV dikali T2 dikurang T1 itu sama dengan 1 dikali 12,4716939 dikali 450 dikurang 300 itu sama dengan 1870,78. Ini buat yang delta U1. Nah, proses kedua itu isokorik dari 2 ke 3. Di sini kita tentukan, di sini bisa kita simpulkan kalau usaha W2-nya itu nol atau konstan. Dan yang kita bisa hitung adalah perubahan energi dalamnya, yaitu delta U2 sama dengan NCV dikali T3 kurangin T2 sama dengan 12,471699393 dikali 225 dikurang 450 itu sama dengan 12,471699393 dikali minus 225. Itu sama dengan minus 2806,13 Joule. Nah, untuk polos tiganya, balikannya nih, itu adalah isotermik dari 3 ke 1 pada T3 225. Nah, untuk isotermik ini kebalikan dari proses kedua ya, karena delta U di sini atau prosesnya itu delta delta U3 itu nol. Sedangkan yang kita bisa hitung di sini adalah usahanya atau W3-nya, yaitu NR 3 in V1 per V3, yaitu 8,314462618 dikali 225 in 0,0124717 per 0,01870075. Nah, ini kan ada in ya Pak. Jadi kita hitung dulu yang ada in-nya dulu Pak. Nah, in itu adalah rasio dari V1 per V3, yaitu 0,024717 per 0,01870073. Itu sama dengan 0,66667, yaitu kalau kita bikin perputaran itu adalah 2 per 3. Sehingga in 2 per 3 adalah 0, minus itu sama dengan minus 0,405465465108. Dengan demikian W3-nya 8,314462618 dikali 225 dikali minus 0,0 minus 0,40546518 atau sama dengan minus 758,48 Joule. Nah, kita ada dalam kurung nih Pak. Nilai negatif berarti kerja dilakukan pada sistem dalam proses ini. Bukan berarti minus itu ada di luar jangkauan, tetapi minus itu berarti sistem ini bekerja dalamnya, di dalamnya. Nah, kita bisa ini total semuanya nih. Total kerja.
atau yang tadi ditanyakan itu tentukan usaha pada tiap proses. Kan tadi usaha pada prosesnya kan udah ada tiga nih. Proses satu, proses dua, proses tiga. Nah, tapi di sini saya bikinin W totalnya dan Q totalnya. Nah, kalau total kerjanya itu berarti sirkuit usaha ya. W totalnya W1 tambah W2 tambah W3 itu sama dengan 1247,17 dikurangin 10 dikurangin 758,48 itu sama dengan 488,69 Joule. Kalau total perubahan energi dalam siklusnya atau delta U-nya itu delta U1 tambah delta U2 tambah delta U3 itu sama dengan 1870,78 kurangin 280,613 plus 0. Itu hasilnya minus 935,38 Joule. Itu saya totalin. Kalau misalnya per, per proses itu ada di atasnya, tapi kalau misalnya mau totalnya itu ada di sininya. Nah, sekarang kita gambar diagram PV-nya. Ini adalah gambar diagram PV-nya. Yang untuk yang sebelah sini adalah proses atau PA-nya, dan yang di bawah ini volume. Sedangkan yang garis hijau ini adalah isobarik, garis yang hitam ini adalah isokorik. Oh ya, yang isobarik itu dari satu ke dua, isokorik itu dari dua ke tiga, dan isotermik itu adalah T sama dengan 225,0 Kelvin, yaitu dari tiga ke satu. Mungkin cukup sekian dari presentasi penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.